sehat? Sehat, puji Tuhan. Alhamdulillah. Bang, kita bahas topik yang kemarin yang sedang ramai di tengah masyarakat Bang ya. Soal persidangan Bang Rasman dengan Bang Hotman Paris. Bang mungkin bisa sedikit Bang diceritakan singkat gimana sih kok bisa terjadi sampai chaos begitu Bang di ruang persidangan? Ya, sidang kemarin itu berawal dari ketua majelis begitu buka persidangan langsung menyampaikan kepada semua para media dan juga pada nonton dan juga kepada jaksa dan penasihat hukum daripada Dr. Ran menyatakan media sekarang bisa silakan liput, keluar liput. Nanti setelah itu saya akan keluar karena ini kita bersama penetapan ini sidang tertutup untuk umum, tidak dibuka untuk umum. Itu awalnya. Dan kondisi begitu, terus kita dengan klien kita Dr. Ran langsung minta izin menerangkan bahwa mohon supaya sidang ini dibuka terbuka untuk umum. Kenapa kita minta terbuka untuk umum? Ya, karena ini kan sidang yang keempat ini. Sidang pertama kan juga sudah dilakukan untuk awalnya dapat tertutup untuk umum. Namun pada saat sidang pertama kami dari tim kuasa hukum dan juga atas kesepakatan dengan klien kami Dr. Ran meminta dan melakukan permohonan kepada Ketua PN Jakarta, Ketua PN Jakarta Utara untuk supaya di sidang ini dilakukan terbuka untuk umum dan disebut dengan live. Dan itu sudah dikabulkan dan berdasarkan penetapan. Kok tiba-tiba ada langsung dianulir lagi penetapan tersebut. Jadi di sini ini sebenarnya pemicunya karena kok tidak konsisten ini. Masa di satu perkara langsung keluar dua penetapan. Nah, ini sebenarnya cenderung berawal dari arogansi ketidakkonsistenan daripada itu majelis dan selalu seperti otoriter. Dan memang kita paham bahwa di dalam persidangan itu yang mengatur dan protokol dalam persidangan itu kan majelis hakim. Namun kan ada juga memang hak-hak daripada penegak hukum yang lain sana. Contohnya para penasihat hukum, advokat, jaksa, kan ada juga apabila ada berbeda pendapat bisa diinstruksi kan gitu. Nah, di saat instruksi kalian kita terang seperti tidak selalu dengan nada keras dan tinggi selalu dia baikkan ini kita yang punya aturan di sini ikut aja ini segala macam. Akhirnya agak sedikit kurang kondusif. Akhirnya dengan juga secara agak arogansi lah dibilang bahwa akhirnya langsung ini langsung perintahkan jaksa penuntut umum ini silakan semua ditertibkan, nanti udah tertib panggil kami itu diskors langsung tinggalkan, kan itu ceritanya awalnya itu. Jadi ya saya pikir setelah diskors ada berapa lama masuk lagi majelis hakim tetap lagi dalam prinsipnya tetap akan memaksakan melanjutkan proses persidangan tersebut dan tertutup untuk umum. Nah, di dalam waktu skors itu kami dengan tim kuasa hukum dari Dr. Ran dan juga diskusi orang kami sudah melakukan tim kami sudah ada khusus langsung mempersiapkan permohonan untuk Ketua PN Jakarta Utara itu sudah langsung masuk permohonan ada 3. 1, supaya majelis hakim namanya perkara ini satu paket maupun ketua ini minta diganti.
kedua supaya persidangan ini dibuka untuk umum, dan ketiga supaya live. Apa sebenarnya tujuannya harus live? Itu yang jadi permasalahan. Kenapa harus live ini diminta oleh klien kami? Karena sebelumnya itu kan udah banyak beredar di media, selalu ada, menurut keterangan klien kami, dan juga udah banyak beredar di media, selalu klien kami Rasman Arif, Dr. Rasman Arif ini selalu dituduh dia yang melakukan suatu mesum. Jadi ini pengen sebenarnya apa yang terdapat di BAP itu, kan udah ada BAP-nya situ, BAP pelapor, saksi-saksi, ya. Kita mau buka secara supaya terang menerang dan masyarakat umum supaya tahu sebenarnya. Dan saya pikir ini kan banyak baiknya untuk masyarakat Indonesia. Yang ini kan menarik, kenapa? Karena masyarakat Indonesia kan kalau dihukum umum ini kan jadi pelajaran juga, ya bagaimana minimal tata tertib persidangan, ya. Jadi kira-kira begitu awalnya itu. Nah bang, itu kan ada adegan Bang Rasman memukul meja hakim ya, itu gimana bang? Pas abang ngeliat kaget gak bang? Sampai reaksi kayak gitu? Jadi kalau memukul ada, ya saya sih nggak lihat gitu ya. Iya. Karena saya memang lalu banyak saya pasif saya di situ, terlalu banyak, malah banyak saya menenangkan. Jadi kalau masalah pas dipukul itu atau memang ada beredar di media, saya sampai sekarang saya belum lihat di media pun nggak saya lihat ya. Yang dia menghampiri meja hakim itu kan Tapi yang jelas yang menghampiri meja hakim itu, ya, itu posisi hakim sudah tidak ada di ruangan, itu sudah diskors. Hakim ini perlu diketahui, ini udah posisi dari hakim udah melakukan ketok palu untuk skors, ya kan, dan meninggalkan di situ. Itu yang Pak Rasman itu maju ke depan. Kalau sebelum waktu hakim ada di ruangan itu masih sejajar dengan kita posisinya, posisi Pak Rasman itu. Jadi itu. Nah bang, tapi kan hakim kan udah keluar ya. Ya. Terus kok dia gebrak meja hakim kan nggak ada orangnya gitu? Ya enggak ada orang pada saat Pak Rasman itu maju. Entah itu ada, saya nggak lihat persis mau ada digebrak meja atau gimana, saya nggak persis. Tapi kalau yang saya lihat Pak Rasman itu pas maju itu, dan memang jadi ramai yang maju waktu itu pada rekan-rekan penasihat hukum, dan juga banyak atau juga yang sisi yang ada banyak di situ pada saat itu yang ramai itu posisi di situ, posisi agenda persidangan sudah ditutup, diskors, dan majelis hakim tidak ada tempat. Oke. Nah bang, berarti kan setelah dia menggebrak meja hakim itu ada kan ada action lagi nih bang nih dari Bang Ram, tiba-tiba menghampiri Bang Hotman Paris. Nah abang selaku dari tim kuasa hukum Bang Ram, kaget nggak sontak melihat tiba-tiba dia nyamperin itu? Ya jujur ya, saya melihat itu saya nggak kaget. Karena waktu masih sidang baru dibuka ini majelis hakim, Pak Rasman udah minta izin. Di sini instruksi dari majelis hakim minta izin, diberikan kesempatan untuk menemui Pak Dr. Hotman Paris. Dia ada mau dibisikkan katanya ke Hotman Paris itu, namun majelis hakim tidak mengabulkan. Pas majelis hakim meninggalkan tempat setelah diskors, Pak Rasman samperin, dan memang pun saja pun dia seperti mau berbisik, kan dipeluk ini pundaknya. Dan itu juga saya perjelas setelah selesai acara itu. Saya tanya, Pak Rasman, tadi apa sih rencananya mau ketemu Pak Hotman Paris? Tadi itu bang, katanya karena dia saya minta tolong sama majelis hakim untuk membisikkan, yang dia mau dibisikkan itu katanya, oke, ini kita sekarang sudah tiba di ranah persidangan yang kita tunggu-tunggu. Kita fight di sini, kita akan ungkap semua apa sesungguhnya yang terjadi dari persidangan. Itu sebenarnya mau sampaikan. Itu kan katanya gitu. Nah bang, mungkin abang juga udah mengetahui ya, memang dari dulu kan kurang akur ya Bang Hotman dengan Bang Rasman, udah bertahun-tahun, dan akhirnya tiba momen dimana tuh akhirnya terjadi panas kayak gitu hingga jadi kontroversial di tengah masyarakat. Gimana tanggapan abang? Kalau saya lihat ya, sebenarnya kalau saya lihat waktu Pak Rasman datangin Pak Hotman Paris itu saja posisi Pak Rasman tenang, tidak artinya seperti emosi mau ada tidak ada.
yang justru memicu saja, memicu jadi seperti rame karena datangnya dua orang staf daripada pengamanan daripada pengadilan, itu yang memicu jadi langsung jadi jadi rame saja. Tapi orang semua terlihat itu ya. Oh ya, pakai baju batik itu ya? Pakai batik itu langsung turun. Padahal sebenarnya Pak Rasman dari gestur tubuhnya pun kita lihat nggak ada masalah. Orang kan bisa melihat gestur tubuh orang, apa dia marah atau gimana. Orang begitu tenang kok Pak Rasman. Dan memang saya perjelas itu. Apa sih tadinya Pak Rasman mau sampaikan? Saya bilang, mau sampaikan itu aja Bang Riat katanya. Pak Riat, cuma mau sampaikan Pak Rasman, inilah yang sudah lama kita tunggu-tunggu, kita ketemu di persidangan ini. Inilah saatnya nanti kita fight, kita buka semuanya. Fakta-fakta apa yang terjadi situ itu mau sampaikan saya bilang. Iya. Nah, itu gimana tangan abang sebagai tim persekutu dalam menangani perkaranya bang? Ya, kaget nggak? Ya jujur saya ya, karena saya posisikan sejajar dengan rekan saya Firdaus. Mungkin ada 2 orang tim ibu-ibu yang menisahkan ya. Tapi begitu saya lihat itu naik, saya bukan kaget gitu loh. Tapi setelah memang saya dengar penjelasannya dan saya tanya juga itu, saya tanya setelah selesai sidang dan masih di dalam kerumunan itu, saya tegur juga itu. Oh bang tegur? Saya tegur juga itu ini rekan saya Pak Firdaus. Kenapa bilang, aduh Pak, saya ini tadi jujur dia bilang, dan itu dari utarakan dia di media itu, jujur. Saya itu tadi melihat seperti karena kita Pak Rasman mau dicek katanya. Jadi saya langsung rek. Itu spontanitas dia bilang begitu. Oh ya udah saya maklumi. Jadi tapi tetap jadi kalau saya lihat ya memang kan ya di dalam kondisi apapun kita itu kan perlu memang selalu mengkontrol hati pikiran kita selalu dapat tenang. Jadi apapun suasana ya kita nggak harus terpancing kan gitu kan. Tapi karena dia bilang begitu ya saya maklum juga saya. Mungkin dia saking semangatnya untuk mengamankan klaimnya kan gitu kan. Itu sebenarnya salah satu yang positif juga itu. Positif dalam hal semangatnya. Tapi yang kurang baiknya tidak tepat. Semua sesuatu itu baik kan apabila sekarang niat baik, tapi kalau dilakukan di dalam tempat yang kurang pas jadi tidak baik juga. Karena apapun ceritanya memang ruang pengadilan itu kan istilahnya ruang terhormat. Jadi kita harus selalu di situ menjaga kode etik di dalam persidangan itu kan ada. Jadi apapun dikatakan itu kurang pas. Tapi karena dia bilang begitu ya, akhirnya saya jadi bisa memahami gitu. Nah bang, bahkan kabarkan ada juga statement dari Bang Hotman ya terkait actionnya Bang Firdaus dengan Bang Hotman itu menyinggung ke Menko Polhukam ya atau apa itu? Gimana bang? Oh yang Pak Hotman ada menghimbau ya? Iya. Menghimbau ke Menko Polhukam ke Wamen Menko Polhukam ya. Menko Polhukam ya, yang Pak Prof Dr. Hasibuan. Yusril. Nah, itu gimana bang? Ya saya pikir selaku misalnya ya Pak Hotman pasti kan lawyer juga kan, jadi saya pikir apapun yang dilakukan menurut saya itu saya pikir hak gitu. Jadi nggak boleh juga tangan larang ya kan. Dan itu kan namanya permohonan sifatnya. Pak Dr. Hotman Paris itu kan memohon kepada Pak Yusril dan Pak Hasibuan supaya apa katanya? Untuk disupport yang tegas dengan action itu. Oh itu kan saya pikir itu haknya lah Pak Hotman Paris. Tinggal bagaimana memang orang-orang seperti kelas Otto Hasibuan ini kan beliau itu kan udah cukup senior sekali, sudah puluhan tahun jadi lawyer kan, dan juga puluhan tahun juga jadi ketua paradi ya. Jadi saya pikir beliau kan pasti juga cermat meneliti, menimbang dulu semua peristiwa, pelajari apakah permohonan rekan kita ini Hotman Paris ini bisa untuk dikabulkan atau tidak. Itu kan semua kan masih dalam proses kan. Tanggal 20 maupun selanjutnya sampai ada putusan dalam perkara ini semua dapat berjalan dengan
seperti dan mengikuti tata tertib yang sudah ada dilakukan di dalam proses persidangan.